Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus lahir di kota Daud. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 4a, 6 dan 7a. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami, segenap pelayan Tuhan yang memberitakan sabda Allah melalui media Lumen 2000 ini, mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai Natal ada di dalam hatimu, dalam rumahmu, dan berkenan kamu bagikan kepada semua orang yang kamu jumpai pada hari ini. Setiap tanggal 25 Desember, liturgi Gereja Katolik merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Pada hari ini kita bisa menemukan berbagai ornamen atau hiasan Natal di dalam gereja, tempat kita merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus. Juga di rumah kita masing-masing ada lagu-lagu Natal, hiasan Natal, seperti pohon Natal dan kandang Natal. Tidak ketinggalan bingkisan-bingkisan Natal. Baju dan busana istimewa, mungkin tidak baru, tetapi pasti berbeda dengan hari-hari biasa itu. Kita lakukan karena itu merasakan dan mengalami kebahagiaan bersama Yusuf dan Maria yang dianugerahi kepercayaan untuk menjadi orang tua bagi anak Allah yang lahir ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita. Saudara-saudari terkasih, berbeda dengan Matius yang menuliskan silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lukas menunjukkan keterkaitan Yesus dengan Daud itu dengan menyebutkan bahwa ayahnya Yusuf yang pergi ke Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Bagi Lukas, Bethlehem menjadi pusat yang harus diperhatikan oleh para penerima Injilnya, bahwa Yesus
yang lahir dari rahim seorang perawan yang bernama Maria itu dilahirkan di kota Raja Daud yang bernama Bethlehem. Bethlehem menjadi penanda awal bahwa Yesus itu adalah anak Raja Daud dari garis keturunan ayah angkatnya Yusuf. Bethlehem adalah kota yang terletak 8 kilometer sebelah selatan Yerusalem. Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem juga disebut kota Daud, sebab disitulah Raja Daud diurapi dan dilantik sebagai raja. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus anak Maria itu dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem menjadi tempat kelahiran bagi Mesias yang telah lama dijanjikan kepada Israel. Disitulah Maria melahirkan anaknya lelaki yang sulung. Saudara-saudari terkasih, setiap tahun kita merayakan hari jadi atau hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu pada hari ini. Gereja memberikan penanda dan pengingat serta mewariskan tradisi untuk merayakan hari ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Seperti setiap keluarga yang bahagia atas kelahiran seorang anak, hari ini gereja mengundang kita untuk berbahagia dengan gereja semesta, bahwa Allah telah menepati janjinya kepada Israel dan kepada sekalian bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, alasan apa yang membuat kita meluangkan waktu untuk merayakan Ekaristi di hari Natal kali ini? Karena kita mau menyambut kasih Allah yang peduli kepada kita, orang-orang yang berdosa. Sebab tidak seorang pun boleh bermegah di hadapan Allah dan menganggap dirinya orang sudah benar, sebab setiap orang telah berbuat dosa dan setiap orang butuh kemurahan kasih Allah dan penebusannya dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dibutuhkan iman akan kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Kita ini haus dan lapar akan kasih Allah. Tidak ada salahnya kalau kita memakai Bethlehem sebagai rumah roti. Disinilah setiap orang akan dikenyangkan oleh roti yang turun dari surga. Yesus Kristus, anak Allah, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Saudara-saudari terkasih, jadi untuk apa kita merayakan hari Natal tahun ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk menerima rezeki surgawi yang telah disediakan oleh Allah Bapa untuk segala bangsa. Lihatlah para Majus, bukan hanya para gembala. Mereka datang dari negerinya
untuk menjumpai Yesus yang lahir di Bethlehem. Apakah kita mau ketinggalan untuk tidak menyongsong kelahirannya? Dia dianugerahkan untuk semua bangsa, juga untuk kita agar kita menerima dia dalam hidup kita. Sesungguhnya setiap kali kita menerima dan memakan roti dan sorga dalam perayaan Ekaristi, kita sedang mempersilahkan Yesus lahir kembali di dalam hidup kita. Membiarkan dia berbaring dalam palungan hati kita, mempersilahkan dia menguasai dan membimbing hidup kita seperti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memperingati wafat Tuhan. Pada hari ini, kita bersyukur karena Allah berkenan hadir dalam hidup kita dan mencukupi kita dengan rezeki dari surga, yaitu Yesus roti hidup. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mempersiapkan hati dengan suci untuk kelahiran Yesus, roti hidup? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bergembira bersama seluruh isi dunia, bersama para beriman dari berbagai belahan dunia, karena Yesus Kau utus menjadi manusia. Terimalah ucapan syukur kami karena roti hidup yang turun dari surga, dan berkatilah kami untuk merindukan Yesus setiap hari, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.